sih. Nah, Tuhan itu siapa? Tuhan itu ini. Hah? Tuhan itu siapa? Emang Tuhanmu siapa? Itu kan aku tanya dulu, nantilah tanya ke saya. Oke, nanti ku tanya kau ya. Iya. Jawab baik-baik ya. Iya, ini Nah, saja. Tuhanku itu Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Ngerti? Allah Bapa Tuhan. Iya. Tuhan lagi. Roh Kudus Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan? Hah? Ada berapa Nah, Tuhan? ku jelaskan sama kau ya. Siapa tadi Tanya namamu? dulu, ada berapa Tuhan? Ada berapa? Satu. Ini bukan Satu. sebagaimana, bukan seberapanya Tuhan, kan? Tuhanku satu. Tuhanku satu. Oke? Ya, Siap. satunya yang Tuhanku mana di satu. antara tiga? Nggak ada tiga. Itu tetap satu. Kamu siapa namamu? Loh. Kutanya Loh. dulu kau. Kutanya dulu kau. Siapa Bonar, kau? namaku Bonar. Nah, namamu Bonar. Oke. Hmm. Namamu Bonar. Ya. Ini yang lagi berbicara siapa? Bonar. Bonar kan? Nah, kau ada badanmu nggak? Ada Ada. nggak badanmu? Atau kau ini manusia jadi-jadian? Bonar, badanku Bonar juga. Benar juga kan. Jadi biar ku jelaskan sama kau, Tuhanku itu pun seperti itu ya. Oke. Yang mana? Fisiknya itu, Oke. fisiknya itu adalah Tuhan Yesus, namanya Yesus Kristus. Oke. Dan rohnya itu adalah firman-Nya. Dan Firman. kemudian Oh, firman. Allah Bapa itu adalah pribadinya juga Bapa di dalam. itu, Jadi dia tiga di dalam satu Tiga. ya. Dia Oke. Tiga tapi di tadi dalam Bonar, satu. Yang kau Tuhan- namamu. Iya. Dengar dulu, aku belum Oh, selesai. iya. Jangan Iya, kau Longor. potong. Iya, Longor, silakan. Nah, kan longor lagi. Kau ternyata kau jambak muncul itu ya. Pakai botak. Ngertinya kalau longor itu apa? Gak Hah? tahu aku. Aku lihat Iya, jangan kau sebut kalau kau nggak ngerti. Loh, Jangan emang kau, longor apa jangan kau bicara. Jangan gini. Ku tanya dulu Ya udah. kau ya. Ya, Ini maaf silakan. sekali nih sama orang-orang semuanya ya. Ini biar mengerti kita ya. Biar mengerti bahasa, biar mengerti arti kata. Kalau ku bilang kau tai, maaf ini ya untuk semuanya. Kalau ku bilang kau tai, sakit hati nggak kau? Tahu Hah? nggak aku? Tapi kan longor aku nggak, aku cari di Google nggak ada lah kata longor dari bahasa Batak. Kau itu nggak tahu artinya, jadi jangan kau bilang kata-kata yang nggak kau tahu artinya. Oke, Kau ya, itu bodoh. Dengar dulu. bodat kau, Kak. Kau tuh sama Kau dengan bodat, kentut kau bilang ya. aku bodat, kau Sering bodat. bersuara tapi nggak ada ininya. Kau bilang aku bodat, gimana sih? Katanya janji bilang mau bodat ini. Karena kau sebut-sebut, kan dari tadi aku bilang sama kau janji dulu, kau jangan sebut bodat, jangan sebut longor, jangan pakai bahasa yang jelek dulu kau. Katanya cuma bodat nggak Kau longor. memalukan orang Batak, kau mantai malu aku lihat kau dulu di situ. Wah, Kak, kabar kak. Tunggu, aku tunggu. Kalian ngomong lah, aku tunggu aja. Ini kayaknya jadi ikutan keluar Batakku kan gara-gara si Bonar Samosir ini kan. Entah benar ini Samosir atau apa ini. nah udahlah, nanti aku tanya sama bapak, benar Samosirku, benar marga bapak ini Samosir, jangan malu-maluin. Nah, nanti aku tanya sama bapakku, Samosir benar kau? Buktinya kau Jangan nggak semua ngerti orang kau bilang bodat, Samosir. nggak Begitu, ngerti nanti kau aku bahasa tanya sama bodat, nggak bapakku bodat. ngerti kau artinya longor. Bapakku sih, sorry. Luak kau itu namanya. Jadi begini, Tuhan yang di dalam diri Yesus yang mananya? Yang mananya? Kan kau tuh gini sebenarnya ya, kalau aku bilang, kalau aku menjelaskan tentang Tuhan Yesus ini sama kau, otakmu tuh nggak nyampe ya, Loh, otakmu tuh nggak nyampe katanya Yesus Ya. ada tubuh. untuk mengerti Loh, Yesus mengerti Kristus, untuk mengerti Allah Bapa dan untuk mengerti Roh Kudus itu butuh otak di atas level TK ya. Iya. Otakmu ini kulihat nggak ini di bawah, masih Udah, TK kau, jadi makanya susah ini pertanyaan susah dikasih saya tahu. kan ringan, pertanyaan kan ini simpel menurut itu. Coba silakan Anda jabarkan gitu loh. Ya Apa yang tahu. mau kujabarkan sama kau? Sekarang saya tanya, yang di mana yang di dalam diri Yesus itu yang Tuhan? Silakan. Longor. Tuhan. Baik. Karena kan longor lagi, kau aku tampari kau nanti ya, masih lalat. Kan longor, saya digigit semut jauh. Ih, Gimana sih ibu ini? jijik aku melihat kau lo Bonar. Betulan. Ya emang ibu pernah melihat aku? Gak pernah. Mendengar suaramu aja udah jijik aku. Memang nggak mau aku melihat kau itu karena mendengar suaramu aja sudah jijik aku betulan. Jangan lagi itu tuh. Gimana sih? Ya, Santai aja. nah, ku pakai bahasa yang benar kau kan sudah marah kan? Apalagi kau sebut aku longor. Kakiku digigit semut, terus aku longor. Aduh, gatal gitu. Memang kau ini. Ibu, itu ibu salah.
Nah, silakan itu. Gimana? Yang mana Tuhan yang di dalam diri Yesus? Aduh, gini sih. Kalau menurut aku ya, Tok ya. Karena capek aku nanti menjelaskan sama kau. Karena bahasa yang biasa aja aku pakai sama kau. Jangan bilang longor, jangan bilang bodoh. Aku nggak bilang nggak longor. nyampe Tadi kan otakmu. aku bukan bilang Apalagi longor aku jelaskan sama tentang itu. Tuhan sama kau tuh nggak nyampe kau itu. Tadi digigit semut. Terus aduh longor aku digigit semut gitu loh. Kan? Iya, maksudnya kan nggak bilang itu longor. Siapa yang bilang itu longor? Kalau aku sebut Tadi itu tuh aku Fitri sebut aku longor, longor, itu kan? baru. Aku kan nggak bilang longor sama itu. Sudahlah turunkan aku host ini kayaknya nanti jangan udah alasan sini. jangan alasan kabur nggak bisa Kenapa? jawab itu. Oke, saya Kenapa janji nggak bisa jawab? Iya, saya janji. Saya ini Kristen dan saya bukan KTP doang saya yang janji Kristen. ngomong. Saya Iya, mengerti iya, esensi iya, agama saya. Iya. Izin Apa-apa Janji, bilang. saya janji. semua izin. aja Bu Fitri biar Ayo. Jangan. Oke, saya jawab. Itu saya jangan turun itu saya. Teman-teman di tap-tap layar ya, kencangin tap-tapnya. Silakan. Oke, saya ini. Nah. Silakan itu. Ya, coba. Apa yang mau kau tanya tadi benar? Oke, yang saya tanya itu yang mananya yang di dalam tubuh Yesus itu Tuhan? Tubuh Yesus itu adalah tubuh manusia, ya, karena dia lahir di bumi, ya, dia jelas-jelas manusia, ya, dia jelas-jelas manusia, tapi ada sisi keilahian yang di dalam diri Tuhan Yesus itu, karena dia sebagai manusia lahir bukan atas hubungan seks, ya, itu yang pertama, oke? Karena tidak ada manusia yang lahir tanpa hubungan seks sesudah selain Adam dan Hawa, karena itu adalah penciptaan dari awal, ya. Adam dan Hawa bukan hasil seks, ya. Tapi Tuhan Yesus lahir zaman sudah banyak manusia di dalam dunia. Kau lahir dari mana? Dari mamamu kan? Iya kan? Dan itu karena bapakmu dan mamamu menikah. Dari bapakku. Iyalah, dari mamaku lah. Dengar dulu aku penjelasan. Dengarkan aku, oke? Nah, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini adalah penggenapan janji Allah untuk penyelamatan manusia dari kitab Kejadian, sayang, ya. Dari kitab Kejadian itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri sudah berfirman bahwasanya Allah akan menyelamatkan umatnya, dan itu digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus, oke? Dan ini juga sudah dinubuatkan nabi-nabi di kitab Yesaya dan Yeremia. Jadi bukan semata-mata Tuhan Yesus itu lahir ke dalam dunia ya tiba-tiba ada gitu, enggak, karena itu adalah penggenapan firman Tuhan, penggenapan nubuatan nabi-nabi, oke? Dan dia datang ke dunia ini di dalam Matius, ya, di dalam kitab Matius, Injil Matius pasalnya yang pertama, ya, dia datang. Kamu percaya kan ini kan dengan malaikat Gabriel, ya, penyampai pesan, ya. Malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Yusuf yang memberitahukan bahwa Maria akan mengandung seorang anak yang datangnya dari Roh Kudus. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Itu harus kau sekolahi. Kau baca dulu nanti, ya. Sebentar. Satu-satu izin dulu. Saya sapa dulu. Ini ada Tata. Assalamualaikum Tata. Kenalkan Ustadz saya Bonar. Salam toleransi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Saya Bonar. Izin saya sapa dulu semua. Ini Bonar ini berbahaya loh, ini Bonar ini. Wah. Waalaikumsalam. Berbahayanya dia ini. Kayak mananya? Sebentar, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Hos. Saya di atas, Hos. Salam toleransi. Bentar dulu Bang Alfon. Bonar ini saya mau turunkan ini. Berbahaya ini, dalle ini. Betul. Jangan diturunkan dulu ya. Oh iya, oke. Tunggu. Tunggu, reseller ini Kristen atau Muslim reseller? Oh, gini KJE. Reseller Kristen atau Muslim? Alhamdulillah Muslim. Oke, siap. Standby Bang ya. Waalaikumsalam, standby. Bang Kristen ya, Bang Kristian ini ya. Kristianus ya. Dibuka mute-nya Bang Kristianus. Saya Kristen Katolik. Siap. Di mute dulu Bang Kristianus ya. Di mute dulu. Betuen Kristen atau Muslim? Betuen Sebayang. Dibuka mute-nya, brother. Assalamualaikum, Horas Mejua-jua. Waalaikumsalam. Muslim ya? Iya Bang, tadi kepencet. Monggo diturunkan aja. Sukses selalu buat semuanya. Makasih. Salam toleransi. Oke, itu ini Bonar ini kayak mananya ini itu?
Bentar, host. Oke, Bentar, kita host. Izin bentar, kita host. bereskan dulu si Bonar ini. Kita bereskan dulu si Izin Bonar. bentar, ini. host. Silakan, Izin bentar. silakan. Si Bonar ini bodat ini, host. Nggak jelas Bodat ini orang memang. ini, host. Jangan. Dale. Tolong. Halo semuanya partisipan yang ada di atas di Komal. Tolong ya, saya ini orang Batak ya. Bodat itu artinya monyet. Jangan pernah menyebut manusia itu monyet. Marah Tuhan ya. Karena Tuhan sudah ciptakan kita ganteng-ganteng. Jangan jadi monyet semuanya ya. Mohon minta tolong. Oke? Karena saya orang Batak. Bahasa bodat itu jangan pernah dipakai, oke? Ya. Dengar kau itu Bonar, maho. Baluap bajigur bagudung. Ah, iya. Maka Iya. mulai lagi. Lo bukan saya itu yang Tidak, ngomong. bukan. Aku marahi dia itu. Baluap bajigur, Pakai maho. bahasa yang benar aja toh. Oke. Jadi kita Aku ini tidak suka biar caranya benar. ngomong itu. Marahi dia itu. Wakili aku itu. Marahi dia. Oke, sudah yang Udah itu kemarin tak dia dari tadi penjabarannya ya. Makanya ngomong yang bener kau, Bonar. Ngomong yang bener kau. Iya, makanya saya ini bapakku Batak, tapi aku lahir di Palu. Jangan kau bilang-bilang besarnya lagi, di itu memalukan Makassar. Kerjanya di Jakarta, merantau ke Ternate. Aku bingung diriku sendiri Dengar. kayak gimana. Pak. Jadi nggak tahu aku mati nanti. mau Udah kemana. kau diam kau Bonar. Diam kau Bonar. Iya, sebentar. Maho. Saya mau nanya ke itu tadi kan. Nah, yang saya tanya itu, yang dimananya Tuhan yang di dalam diri Yesus. Ah, terus itu mutar-mutar ke Lukas, Kan ke lewat sejarah tuh, pembuktiannya lewat sejarah. Gitu. Aku belum sempat habis ngomong itu. Itu tadi ngomong aku diam. Oke, bilang. Oke, jadi itu menjelaskan tidak jelas, mutar dari Kejadian ke Lukas, ke Matius, ke Galatia, ke Filipina, ke Filipi. Yang mana ini sebenarnya? Yang saya tanya kok itu mutar-mutar, nanti itu kalau kayak gitu nanti tersesat di Roma. Yang saya tanya satu aja. Di mana yang mananya Yesus yang Tuhan di dalam dirinya itu aja kok, itu kok mutar-mutar dari Kejadian, Keluaran, Matius, Lukas. Bisa nggak? Sebentar dulu. Emang kamu ngentengin itu? Kamu pikir itu nggak bisa jawab? Silakan itu mutar lagi, silakan. Itu kita lihat itu mutar-mutar. Oke. Oke, itu Jadi mutar-mutar. gini, Bonar. Tadi kan kamu nanyanya tuh ini kan Tuhan kah Yesus itu gitu. Di mana dia yang menjadi Tuhan gitu ya. Iya, Jadi dalam dirinya yang mana yang ini. Tuhan? Tubuhnya kah? Rohnya kah? Atau jiwanya kah? Gitu loh kan? Itu kan Jadi simpel. gini, gitu. Mutar-mutar ke Duh, Bonar Kejadian, diam dulu, duh Keluaran. benar-benar bodat ini si Bonar. Diam dulu biar dijawab. Oke, bisa saya bicara? Silakan itu. Oke, nah karena dari awal maka itu bilang tadi muter-muter. Saya ini tidak muter-muter, tapi saya melalui alur, ya. Saya melalui alur karena Yesus Kristus itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dia penguasa tunggal di dalamnya. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu bilang yang mana Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, dia Tuhan, jadi dia itu manusia 100%, tapi dia itu juga Allah 100%. Jadi kalau kau mau sebut atau mau tanya yang mana tuh Yesus itu sebagai Tuhan, ya dia Tuhan 100%. Ya, dia Tuhan 100%, karena saya tadi sudah bilang di kitab di Injil Matius ya, Gabriel, ya malaikat Gabriel itu ya menyampaikannya ke Yusuf yang tunangannya Daud ya, bahwasanya dia datang, Yesus Kristus itu datang untuk menyelamatkan umatnya. Jadi dia 100% Allah. Masa yang punya umat manusia? Enggak lah, emang kau mau kusebut jadi umatku? Enggak kan? Yang punya umat itu Allah. Jadi dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau kau merasa umatnya Allah, kau itu ditebus Tuhan sebenarnya, cuman kau nggak percaya, gitu loh. Oke? Oke, udah itu. Yap. Berarti itu rubah lagi. Tadi itu katakan tubuhnya manusia. Nah, Iya. sekarang itu katakan semuanya Tuhan. Ini yang saya pusing. Makanya saya mau tanya ke makanya saya mau tanya ke Bapak, sebenarnya saya ini orang Batak apa bukan? Kalau orang Batak tuh pintar-pintar. Tapi sedangkan dia
kayak Kau begini kan? gitu Kau loh. bodoh. Jadi kau nggak bisa disebut orang Batak kau. Pintar kali orang Batak. Orang ini itu orang ini. Aduh, ini itu orang Batak kok jadi begini. Ini tadi kan saya sudah bilang nih. Nah, nanti kita lihat itu muter sampai ke Wahyu. Muter. Sebentar dulu. Sebentar. Itu kasih tahu dulu teman-teman, kawan-kawan di bawah itu tap-tap layar itu. Biar kuat komalnya kita Oke. itu. Teman-teman yang di bawah, ayo bantu ya host kita untuk tap-tap layar biar kita tetap ada di sini di Komal ya. Oke? Ini kayaknya seru ini. Itu aku yang ini. Aduh, kasihan aku ya. Itu aku ini dalle kayaknya Marga Samosir dia. Betul, Katanya Bapak Marga Samosir, pintar tapi aku itu. nggak yakin Marga Samosir. Adik bapakku Soalnya otaknya pintar. cetek. Itu kakak bapakku pintar. Banyak pengacara itu. Pintar-pintar orang Batak. Tapi itu kok Batak kayak begini. Aduh, Bonar, banyak cakau kau Bonar, benar-benar bodat kau Bonar. ini sekarang yang bodoh adalah kamu. Hah? Tadi itu katakan tubuhnya Yesus manusia. Tiba-tiba Yes. itu mutar balik. Nah, Aha. semuanya Yesus itu Tuhan yang di dirinya. Gimana sih itu ini? Kau ngerti kah bahasaku tadi? Yesus itu 100% adalah manusia, tapi dia juga 100% adalah Allah. Ngerti nggak kau artinya itu? Oke. Yang 100% Itu yang Allah, membedakan, itu yang 100% membedakan. Sebentar. Itu yang membedakan kau dengan Yesus. Kalau kau itu 100% manusia, nggak ada Allah-Allahmu. Oke. Nggak ada Yang 100 keilahianmu. Oke. Ngerti? Yang 100% Allah yang di mananya itu? Tubuhnya, jiwanya atau rohnya? Aduh. Yang 100% Allah itu, ya, dia sebagai manusia mempunyai kuasa yang tidak pernah manusia punya. Misalnya, oke, janji keselamatan itu yang paling utama ya. Janji keselamatan itu hanya Yesus yang sanggup untuk genapi, ya. Sekalipun kau disalib 1000-an kali, kau tuh nggak bisa jadi Tuhan, nggak bisa kau menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Oke, itu yang menjadi keilahiannya dia. Nah, Jadi aku bilang sama kau, biar Telepon gini. bapakku sekarang ya. Nanti ku tanya bapakku ini. Ini setahu saya. Aduh. Kayak begini. Ya. Nah, ini kayak begini. Nah, berarti lawan daripada kata pinter apa itu? Hah? Lawan kata pinter apa? Nggak tahu aku. Coba dulu kau yang pintar kayaknya ini. Coba dulu kalau kata pintar itu apa? Ya, ini yang saya izin cuma lawan kata pinter ya. Lawan kata pinter itu bodoh. Itulah kau. Loh, itulah itu. Dari tadi saya tanya yang 100%. Ini saya tanya nih tadi nih barusan. 100% yang tuannya yang mananya itu. Itu dari tadi apa? Sudah itu? jelas. Sudah Oke, jelas izin aku dulu, kasih Ito. tahu. Itu izin dulu. Itu di mute dulu ya, boleh itu ya. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain, nanti teman-teman yang lain bosan. Itu di mute, jangan kemana-mana itu. Ini lawannya itu si Bonar ini, si Congor ini. Diam dulu. Bonar, Oke, diam oke, dulu. Pak. Saya dengarkan dulu. Saya dengarkan dulu. Oke, Bonar, saya mute ya. Bonar, diam dulu ke Bonar. Maho. Oke, silakan Bang Alfon. Tata silakan. Ya, Tata? izin host, saya mau nanggapin Bonar host. Silakan. Tadi masih ada belum clear tuh yang pernyataan si Langsung Bonar. aja ke Ustadz Tata, Bang Alfon. Langsung aja ke Ustadz Tata. Ya, tadi ada pernyataan Markus berapa itu 16 ya? Bonar tadi apa sebutin itu. Coba bisa dibacain ulang nggak? Markus 16:15 itu. Ya, coba baca Markus 16:15. Udah kan kamu punya, baca aja. Beritakanlah Injil kepada hewan. Oke, saya bacain ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, saya lanjut ayat selanjutnya ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, clear ya. Nah, itu menjawab juga ketuhanannya Yesus itu di situ, bisa menyelamatkan. Iya bang, itu tadi aku mau ngomong soal kalau mau baca Alkitab jangan satu perikop. Kalau bisa sampai perikop ke bawah. Bos, izin saya cuma sedikit ya, baru ke guru saya ya. Nggak bisa Bang Munar. Bang Munar, nggak Bonar, bisa. jangan banyak cakap kau Bonar. Ya. Sudah dijawab Satu Bonar. aja, nanti lanjut ke guru Oke, saya. sekarang Ustadz gantian Tata ya. ini. Ya, saya belum pernah sekarang ketemu sama Ustadz Ini Tata, saya mau tapi kasih saya ayat Bonar ini dari Quran buat Batak. Bonar nih.
Ya, sebentar, Izin ya, Alfon, izin ya, Alfon, tolong, itu sebentar, jangan ada sebentar. yang- Kalau sudah, baca ya. Alkitab itu bukan satu Ya, perikop sebentar aja. ya, Tolong di ya, mute yang sebentar. lain ya. Ya, sebentar, narasi Tolong saya di mute sedikit yang lain, ya. tolong di mute yang lain, tolong di Ini mute yang lain. Sekarang kata-kata gantian, ini sekarang kan gantian. saya, tunggu, saya nggak ngomong Anda, pribadi Anda, Bung. Oke, saya Ya, ngomong ya, oke, hidup oke. saya di Nggak sini. apa-apa, tolong gantian Saya ya. si Bonar sering lihat TikTok nih ya. Nah, tentang penjabaran Ustadz saya nih. Nah, jadi sebelum ke Ustadz saya, walaupun saya nggak ketemu, saya mengakui dia itu guru saya. Gitu ya. Ya, ya, Nah, ya, ya, sebelum ya, ke itu Ustadz urusan saya Anda, itu begini urusan loh. Anda. Sekarang saya Yang tanya gantian, Markus Bonar. 16:15, saya tekankan sedikit. Di situ beritakanlah, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada segala makhluk. Yang saya tanya di sini, makhluk ini kan termasuk hewan. Pertanyaan saya, bagaimana Bonar makhluk nggak? Kristen Bonar makhluk ini? nggak? Tunggu dulu. Bonar makhluk nggak? Iya sebentar dulu. Bagaimana cara Kristen ini memberitakan Bible kepada hewan termasuk B2? Dia masuk ke kandang, Siapapun yang baru percaya, baca lanjutannya, bro. Jaga, bicaramu jaga, Bodat. Baluap, Bonar, baluap. Tapi kan itu tertulis kemarin, coba buka di KBBI. Rusuh ini Bonar ini. Host, boy izin bertanya host. Bonar rusuh ini. Nggak apa-apa. Coba biarin sekarang saya mau tanya ke Bonar ya. Coba Bonar buka Quranmu Ali Imran ayat ke-55. Jangan dulu ke situ. Kalau Ya, saya, biar oh, jangan kita dulu pakai- ke situ. Yo. Anda baca dulu, Anda Loh, pahami tadi dulu udah saya makhluk jelasin, itu sudah apa. clear. Nggak perlu Nah, tafsir coba di dalam lagi. Siapa makhluk yang itu percaya, makhluk sekarang yang percaya. saya tanya nih, Kan ada syarat berikutnya. Aduh. saya salah ngomong. Percaya dan dibaptis. Itu Alfon, Iya kan? saya tanya, hewan termasuk makhluk tidak? Aduh itu Hewan. jauh. Baca lanjutannya Iya. siapa percaya dan dibaptis akan Iya, hewan kan diselamatkan. kalau makhluk kan hewan juga Tetapi bisa siapa yang dibaptis. tidak Karena percaya kan Sudah dijawab Bonar, banyak cakap kau Bonar. Sudah dijawab. Giliran boy yang bertanya. Oh, iya, silakan, Boy. Nih, Boy. Makanya aku nggak yakin dia batal, otaknya cetek, nggak nyampe. Bonar, udah. Maaf, Sekarang begini. Bonar, buka Quran Sekarang Bonar. begini. Ali Imran 55 Bonar. Bonar, buka Quranmu. Mau nggak mau jawab? Kamu nggak bisa jawab makhluk itu yang saya tanya. Boy, silakan. Aduh, Boy. makhluk itu udah jelas makhluk yang mau Oke, saya percaya tanya dan lagi dibaptis. satu saja. Apakah Makhluk hewan yang percaya termasuk dan dibaptis makhluk? itu belum selesai di situ, belum selesai di situ. Ada lompat kan temanmu, kamu malu-maluin sih. Saya tanya, apakah Aduh, hewan ngikutin termasuk makhluk yang percaya dan baca selanjutnya, Ya, Bon. iya. Saya nggak bilang percaya, saya tanya di sini. Bonar jangan ngeyel, sudah dijawab. Yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Nah, Lanjut, sekarang boy yang Oke, nyambung. Boy. Ya, lanjut, Boy. Ya, sekarang begini. Sudah diberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Jerapah sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya membaptis jerapah? Silakan. Mereka itu nggak punya ijazah TK. Udah, sekarang saya mau dialog. Silakan. Mau tema apa? Atau Ya, itu yang gini, Coba, ada nggak? host. Tunggu. Host. Ingat ya, kalau ingin mentuhankan Yesus, jangan pakai Bible. Nanti berhadapan dengan tahta nanti. Ya, Karena udah Kristen pakai nggak Quran aja, ada. pakai Quran. Oke, Iya, pakai Kristen Quran. nggak Buka ada yang Ali paham Imran, Bible Ali itu, Imran kan? 55. Tasa. Oke. Buka Ali Imran 55, jadi jelas Oke, pakai Quran ini aja. terus apa yang kamu irqala di sini irqalallahu ya Isa ini mutawaffika wa rafi'uka. Ini yang kamu udah paham apa di ayat ini? Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu hidup-hidup kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir di situ adalah orang Israel yang tidak mau mengakui dia sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi. Karena Yesus mengaku utusan Tuhan untuk Israel, Matius 15:24, ngaku seorang nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8, dan mentuhankan Allah, Matius 11:25. Ayo. Baca lengkapnya itu belum lengkap itu. Ya, yang kamu udah paham apanya, tinggal nanya saja. Saya Nah, itu Al-Quran ada itu, kata kuncinya tak di kasih situ. tahu ya. Quran Ada saya kata ini kunci. ya, per kalimat per titik saya tahu maknanya itu. Silakan. Ya, itu kan ada kalimat ya bahwa pengikut Isa itu akan berada di atas orang-orang kafir. Oke. Ya, gitu loh. Cek. Oke, pengikut Wah, Isa di bisu-bisu. situ ya.
yang mengakui Yesus sebagai Tata kok lari dari si Tata mau lari. emangnya siapa? Siapa umatnya Yesus sekarang? Gak ada. Kalau Kristen itu penyesat ajaran Yesus, Kristen itu. Kalau saya nanya ke Yesus, gak ada umatnya Yesus, pengikut Yesus itu. Karena pengikut Yesus yang sejati adalah mengimani dia sebagai utusan, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Itu pengikut Yesus. Gak ada sekarang. Ya, kita kan percayanya sama Injil. Nah, dari Quranmu sendiri kan pengikut Isa itu di atas orang-orang kafir. Nah iya, pengikut Isa itu siapa? Saya tanya pengikut Isa dalam Al-Quran siapa? Lihat deh. Pengikut Isa itu, jadi jangan heran kalau kenyataan tuh pengikut Isa itu selalu berada di atas gitu loh. Pengikut Isa itu siapa sekarang? Pertanyaannya pengikut Isa siapa sekarang? Ya Kristen apalagi. Siapa? Maaf bos. Siapa lagi ya Kristen lah. Kristen, oke. Menurut Kristen siapa Tuhan itu? Kalau menurut Yesus Tuhan satu-satunya Allah. Menurut Kristen siapa Tuhan itu? Menurut Kristen, Tuhan itu Yesus Kristus karena dia perwujudan. Nah, berarti kamu bukan pengikut. Sejak kapan Yesus ngaku Tuhan? Ayo kita perang pakai dalil. Siapa yang paham Bible? Ayo satu-satu. Mana dalilnya Yesus Tuhan? Udah. Ya, sekarang siapa yang bisa membuat halal dan haram kalau bukan Tuhan? Nah, dia itu mengikuti perintah Tuhan. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Ya betul, itu dia kan bicara dari sisi kemanusiaan. Oke, sekarang ajaran Yesus dari siapa? Ya pokoknya kuasanya dong, bro. Oh, kuasa. Kuasanya, bro. Oke. Coba cari ada nggak ayatnya? Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ada nggak ayatnya? Ya memang dia dari Allah karena ya itu. Silakan tunjukkan ayatnya. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana ayatnya? Silakan. Betul, itu manusianya nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kan Allahnya. Berarti yang benar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bantu jawab. Pakai dalil. Silakan pakai dalil. Quranmu aja, pengikut Isa di atas. Pengikut Isa itu tidak mentuhankan Isa. Ya pengikut Isa, kita kan mengakui pengikut Yesus. Jadi selalu pengikut Isa itu tidak mentuhankan Yesus. Masalah Tuhan sendiri Anda persepsinya beda. Tuhan itu adalah yang mempunyai kuasa, itu disebut Tuhan. Kalau udah gini aja biar kita itu biar kita enak gini. Silakan tunjukkan dalilnya Yesus Tuhan. Saya diem saya. Silakan. Nah, habis ini ketika saya mengeluarkan dalil ribuan di otak saya ini, kamu diem. Silakan. Dalilnya Yesus bisa jadi hakim pada hari akhir. Itu siapa kalau bukan Tuhan yang jadi hakim? Punya kuasa gitu. Bisa mengampuni dosa, bisa membawa kerajaan Allah di bumi. Ayo. Siapa yang bisa? Disuruh pakai dalil malah Pakai dalil Bang Alfon, pakai ayat silakan. Tunjukkan saya dulu, kalian diem ya. Saya dulu biar kamu bisa meniru caranya dialog yang benar gimana. Oke, saya pakai Quranmu aja. Coba Ali Imran 50. Kalau kamu pakai Al-Quran ya bunuh diri kamu. Saya Al-Quran per titik, per kalimat saya tahu maknanya. Ya silakan. Ayo silakan. Buka. Oke, sekarang gini biar adil, biar kamu itu udah kemana-mana. Siapa Yesus dan Isa menurut Quran dan Bible? Silakan. Apa saya dulu? Ya. Ya kan tadi tuh jangan lari dulu, ini masalah ketuhanannya dulu. Coba lihat di Ali Imran 50. Kamu ini mau dialog apa sih kamu ini? Tak suruh milih sendiri gak mau. Apa maunya Tuhan doang? Loh tadi kan awalnya kan menanyain ketuhanan. Itu kan aku udah tunjukin. Ya silakan, mana ketuhanan Yesus? Saya akan diem ya. Saya akan diem, silakan tunjukkan dalil-dalilnya saya catat. Ayo, saya diem, ayo silakan. Sebentar ya, saya bantu cari dulu. Bantu itu pelan-pelan aja ya, pelan-pelan santai-santainya kita saja ya. Teman-teman tap-tap layar yuk. Kencangin tap-tapnya. Faber Situmea ini Kristen atau Muslim Faber Situmea? Baik Faber, Nah, Kristen ya. oke. Ustadz, Jangan banyak cakap kau Bonar. halo. Aku diam kok. Silakan. Ya, saya bantu Markus jawab 9 dulu ya. ayat 38. Banyak sekali, aduh kamu dicariin. Tadi kapan bilang Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, begitu ya Ustadz ya? Silakan. Benar?
Oke, saya mau baca ini ketika Yesus sudah bangkit dari alam kubur, sesudah dia bangkit ya, dia kan menampakkan diri selama 40 hari dia masih ada di bumi ya. Oke. Nah, saya baca dulu ketika ini Yesus menampakkan diri kepada Thomas ya. Saya baca baik-baik ini, tertulis di Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ke-29. Dengarkan baik-baik. Oke? Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Oke? Tuhan Yesus ada di situ ya. "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya." Lanjut Bang Alfon, kena peringatan itu. Lanjut Bang Alfon. Tunggu, tak tanganin dulu yang barusan. Ketika Yesus bangkit dari Tuhan, dia itu bukan sebagai Tuhan, sebagai hantu. Lukas 24:37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi bukan Tuhan, Yesus itu hantu. Lukas 24:39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirinya ini bukan hantu aku. Kalau kamu menyangka saya hantu, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging. Nah, ya, jadi kalau pakai ayat itu, Yesus bangkit dari kubur, dia Tuhan, nggak ada, yang ada dia hantu. Silakan, apa lagi? Kalau hantu nggak mungkin makan ikan goreng, bos. Nah, makanya Tuhan makan ikan goreng. Ya, itu kan menunjukkan bahwa dia bangkit. Ya, silakan, dalil yang mana lagi? Nanti saya bantu nanti. Ayo, akan saya luruskan dalil-dalilnya. Terus dia naik ke atas. Udah kamu cari dalil lagi. Tidak ada orang Kristen, tidak ada yang paham Bible. Biar saya menjelaskan. Ayo, ayat apa lagi? Anda tafsir saya udelnya sendiri. Oke, kamu baca sendiri, coba baca sendiri barusan itu. Yesus bangkit dari kubur, Tuhan apa hantu? Baca sendiri barusan itu, coba. Ya itu kan mereka menyangka, maka Ya itu. sudah, makanya jangan kamu tuhankan. Uang murid-muridnya aja menyangka hantu. Masa kamu menyangka dia Tuhan? Ya karena apa? Karena pintu dikunci, ada bisa masuk gitu. Uang muridnya saja menyangka dia hantu. Malah orang-orang sekarang, orang Kristen, Tuhan katanya. Kan lucu kan? Iya jelas tuh. Ya, jelas hantu. Jelas hantu dia. Bos, Firaun Nah, itu sekarang Tuhan. silakan kamu cari ayat. Udah. Sekarang kamu yang nyari. Sekarang dalil mana yang kamu mau tuhankan Yesus? Silakan. Nanti saya jelaskan. Banyak sekali, bos. Satu-satu. Ayo silakan. Apa lagi? Ayo. Bingung kan? Coba kamu nanya ke Yesus. Kalau saya akrab dengan Yesus itu. Yesus, siapa kamu? Dijawab langsung. Aneh, bos. Pusing Kristen kalau ditanya itu. Izin Ustaz, saya sapa dulu ini yang naik ini harus disapa dulu, izin ya teman-teman ya. Yang naik Kristen atau Muslim, silakan buka mute-nya. Bang Dedi Kristen atau Muslim? Oke, yang Muslim tahan dulu ya. Bang Dedi Kristen atau Muslim? Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Muslim tahan dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik. Sudah ada Kristennya di atas. Silakan Bang Alfon. Ya tadi udah disebutin. Itu banyak sekali kekuasaan mengusir setan, nyembuhin orang sakit, bangkitin orang mati, bahkan menjadi sudah. Membangkitkan orang mati itu sudah kamu gak paham. Saya nanya, membangkitkan orang mati Lazarus itu supaya diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ya apa bedanya? Dia kan Tuhan yang dalam wujud Ya, beda. Tuhan dengan utusan Tuhan beda. Kalau utusan Tuhan seperti Musa, ya, Daud, itu utusan. Apa tugasnya utusan? Yohanes 3:34, penyampai firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, ketika Yesus, tunggu dulu, ini loh jawab habis ini. Nah, ketika Yesus menghidupkan Lazarus, dia menghidupkan supaya diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu kita melihatnya sebagai kuasa Tuhan. Dijawab saja dulu, kamu udah ngerti ayatnya kok. Ya dia menunjukkan bahwa dia punya kuasa, titik.
Loh, punya kuasa. Mau lihat katanya. kuasanya kan, mau lihat kekuasaan Mujizat Tuhan. itu ditunjukkan supaya orang-orang tahu kalau dia utusan Tuhan atau supaya diakui sebagai Tuhan. Jawab dulu itu. Ya oke, dua-duanya bisa masuk. Dia sebagai utusan Tuhan, Ya, tapi silakan pakai dia dalil kalau dua-duanya. Ayo coba, pakai dalil. Kalau dua-duanya aja. ya sekarang nggak usah lihat dalil, lihat aja bahwa dia bisa Aduh, mengampuni dosa. kalau Siapa yang bisa kamu mengampuni dosa? mau dialog sama tahta ada tahu Bible kamu ya, mendingan kamu curhat aja sama Romo saja kamu. Jangan dialog sama saya. Saya hanya